Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang warga Malaysia ditemukan tewas mengambang di aliran sungai di wilayah Kutai Kartanegara. Razia kendaraan di Samarinda semakin masif. Meski begitu, petugas masih mendapati sejumlah pelanggaran. Hasil karya warga binaan Rutan Tanjung Redep memiliki nilai ekonomis tinggi dan kini dipasarkan secara luas. Warga desa Umak Bekuai, Kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara digegerkan oleh temuan jasad yang mengapung di permukaan Sungai Petek. Belakangan diketahui jika jasad tersebut adalah Wong Si Tuong, usia 65 tahun, warga negara Malaysia yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Kabid Dokes Polda Kaltim menyatakan jenazah diterima tim gabungan Senin sore setelah diserahkan oleh unit Innafis Polres Kukar. Pemeriksaan menyeluruh pun dilakukan dengan memanggil pihak keluarga untuk mendapatkan data antemortem sebagai pembanding. Ketika dicocokkan dengan kondisi jasad, terdapat 2 ciri yang sangat kuat dan menjadi dasar utama kesimpulan identitas. Kembali jenazah yang diantarkan oleh teman-teman dari Polres Kukar tersebut, setelah kami identifikasi dengan membandingkan antara data antemortem dan data postmortem, maka jenazah tersebut kami nyatakan positif sebagai Tuan Mr. Wong Si Tuong, ya, yang dinyatakan hilang beberapa hari sebelum ditemukan terapung di sungai di wilayah Kukar. Setelah proses identifikasi selesai, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di negara asal. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Evakuasi terhadap jenazah laki-laki dari sebuah rumah kontrakan di Jalan Jakarta 1, Sungai Kunjang, Samarinda, dilakukan polisi bersama relawan kemanusiaan Selasa siang. Terungkap jika laki-laki yang sudah tidak bernyawa itu, seorang pekerja galian parit pemasangan pipa PDAM bernama Agus Suprayitno, usia 53 tahun. Polisi menyebut saat pertama ditemukan kondisi korban tengkurap di kamar tidur. Sebelum ditemukan tidak bernyawa, Agus Suprayitno diakui oleh rekan sekerja masih terlihat beraktivitas. Hanya saja ia tidak diizinkan bekerja karena kondisi kesehatannya memburuk. Ditemukannya kondisi jasad pas edukasi tengkurap. Tengkurap ya? Tengkurap itu. Di ruang tamu, di kamar atau seperti apa? Kamar. Di kamar ya? Oke, sehari-harinya sebagai apa dia, Pak? Mereka sehariannya pekerja buruh galian pipa PDAM. Pipa PDAM. Terakhir menurut yang bersama korban kapan terakhir, Pak? Menurut temannya tadi pagi sekitar jam-jam 10 korban itu masih Beraktivitas ya? beraktivitas sama teman-temannya. Cuma tadi malam sakit, makanya sama kepalanya tidak dibolehkan masuk istirahat di rumah. Kepastian jika Agus Suprayitno masih sempat berkomunikasi dengan sesama pekerja diakui oleh salah satu rekannya. Hanya saja ia tidak mengetahui sebab kematian korban. Sehari-harinya? Ya. Kerja di pipa. Perbaikan pipa gini, Pak ya? Terakhir komunikasi kapan, Pak?
terakhir bicara ketemu? Tadi malam itu lagi kabur lagi. Tadi malam sempat komunikasi. Kalau Ada keluhan sebelumnya, Pak? uang tumbal, Pak. Iya, ada kalau sakit. Keluhan di Badannya sakit semua. badannya sakit semua. Tapi dia tinggalnya sama Bapak memang berdua di sini. Berlima di sini. Ah, jadi pada saat pagi keluar semua atau seperti apa? Ya, tadi pagi masih. Masih Ya, sekitar jam 10-an. jam 10-an. Kalau nggak ada suaranya di kamar kan, Ah. baru kita suruh masuk. Untuk memastikan sebab kematiannya, jasad Agus Suprayitno dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Narkoba jenis sabu-sabu yang sedang diuji oleh petugas dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tarakan ini merupakan barang bukti yang disita polisi dari tangan Suryadi. Ia ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tarakan pada 21 Oktober 2025 lalu. Total ada sebanyak 26,66 gram sabu-sabu yang disita polisi. Suryadi mengaku hanya sebagai pengedar, sedangkan sabu-sabu tersebut dipasok oleh salah satu tetangganya yang kini buron. Kepada polisi, Suryadi mengaku tidak memiliki modal apapun. Dirinya hanya bertugas menjual secara eceran dan setelahnya, uang hasil penjualan disetorkan kepada pemasok. Dibilang bandar juga bukan, karena dia masih ngambil dari orang lain yang sementara kita cari. Dia gunanya kan untuk dia jual lagi, mencari keuntungan. Jadi penjual lah ibaratnya. Pengedar. Gitu. Ketemunya di mana? Kenalnya Kalau ketemunya karena mereka bertetangga, Pak. Kebetulan memang rumahnya kalau kita cari di sana berdekatan, bertetangga, dan transaksinya pun di kontrakan tempat dia diambil itu. Ya. Gitu. Menurut pengakuan sementara, karena alat bukti yang lain belum ada. Gitu. Pengakuan berapa kali sih? Pengakuan sudah beberapa kali, aku juga lupa ya. Dibeli dengan harga berapa? Nah, kalau dibelinya Pak, kadang kalau ini kan sistemnya bukan satu kali beli langsung lunas. Jadi ibaratnya ada barang dia ambil dulu, nanti dijualkan dulu, ada untungnya dia pakai, enggak ada sisanya dikembalikan uangnya. Begitu. Ambilnya gimana? Ngambilnya atas nama Gus atau Aril. Usai dilarutkan ke dalam air, bubur sabu-sabu ini dibuang ke kloset. Sedangkan tersangka kini harus menjalani hukuman dengan ancaman hingga 20 tahun penjara. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.